Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada dalam kesempatan ini kita akan coba menjelaskan tentang kapan waktu bangkitnya seorang imam ataupun makmum ketika hendak melaksanakan sholat atau bangkit ketika qomat. Nah, di masyarakat kita lihat kadang-kadang ketika dikumandangkan qomat, setelah orang melakukan sholat sunnah, itu ada yang di awal, ada yang di pertengahan, ada sewaktu mengucapkan hayya 'alas shalah, atau ada juga yang mengatakan qad qamatis shalah, atau ada yang mengatakan pula selesai qomat barulah bangkit untuk menyusun shaf dan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, dalam kesempatan ini memang ada beberapa keterangan bahwa yang pertama ada yang bangkit di awal ketika qomat dikumandangkan. Nah, para ulama yang mempunyai pendirian semacam ini yaitu seperti Umar bin Abdul Aziz serta Salim bin Abdullah dan Az-Zuhri. Beliau ketika qomat di awal kali dikumandangkan, maka beliau berdiri. Kemudian yang kedua, ada yang bangkit ketika diucapkan ketika lafaz qomat hayya 'alas shalah. Nah, adapun ulama yang mempunyai pendirian semacam ini adalah Abu Hanifah dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada juga pandangan ketika bangkit dari qomat itu setelah diucapkan atau saat diucapkan qad qamatis shalah, yang mana pendirian ini, pandangan ini dianut atau dipatuakan oleh Anas bin Malik. Kemudian ada lagi yang berpandangan yaitu bangkitnya seseorang itu ketika hendak melaksanakan sholat setelah qomat selesai dikumandangkan. Nah, pandangan pendirian semacam ini yaitu antara lain Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Ahlul Hijaz, dan juga Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian ada pula pandangan lagi yang tidak menentukan waktunya, boleh kapan saja kita bangkit saat qomat dikumandangkan. Ini menurut Ibnu Al-Munzir dan juga Said Sabiq dan juga Imam Malik. Demikian juga berpandangan hal yang demikian, tidak menentukan kapan waktunya seseorang bangkit ketika qomat. Nah, semuanya ini tentunya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Mari kita lihat yang bisa kita perhatikan penjelasannya melalui sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada dua hadis. Yang pertama adalah ketika lafaz qomat itu dibacakan dengan qad qamatis shalah, maka disitulah seseorang itu berdiri untuk melaksanakan sholat. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi mengatakan an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Bilalun idza qala qad qamatis shalah nahadun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakabbaro. Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia mengatakan, kata beliau, apabila Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fakabbaro, beliau bertakbir. Nah, kemudian ada hadis yang lain, pendapat yang menyatakan dengan hadis ini setelah qomat selesai dikumandangkan barulah bangkit. Dan ini
sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa dari Abu Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila qamat telah dikumandangkan, idza uqimatis salatu fala taqumu, maka janganlah kalian berdiri hatta tarawni, sehingga kalian melihatku. Nah, dalam pandangan seperti ini maka ada beberapa pandangan fatwa ulama terkenal dari mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, jika ia menghendaki salat berjamaah, idza arada an yusalliya fi jama'atin lam yaqum hatta yafrughal muadzinu minal iqamah. Artinya ia tidak berdiri sebelum muadzin selesai dari iqamatnya. Jadi nyata pandangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi itu mengatakan hatta yafrughal muadzinu minal iqamah, selesainya muadzin dari iqamahnya barulah berdiri. Kemudian Imam Asy-Syanwani mengatakan pula waqtalafa fi waqtil qiyami ila shalah, dan telah terjadi memang perbedaan pendapat para ulama mengenai waktu berdirinya hendak salat. Faqala imamunal a'zamu wal jumhuru indal faraghi minal iqamah. Beliau mengatakan imam besar kami yaitu Imamunal A'zam, Imam Syafi'i, dan juga wal jumhur indal faraghi, dan menurut mayoritas ulama telah mengatakan ketika selesai qamat. Jadi indal faraghi minal iqamah, jadi ketika selesai iqamah barulah berdiri. Nah, kemudian pandangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dengan tegas, amma hukmul mas'alati famadhabuna annahu yustahabbu lil imami wal ma'mum. Adapun keputusan masalahnya, mazhab kami atau Imam Syafi'i menjelaskan bahwa disunnahkan bagi imam dan makmum agar tidak berdiri, alla yakuma, agar tidak berdiri dia, hatta yafrughal muadzinu minal iqamah. Dia tidak berdiri makmum tadi ya. Nah, disunatkan bagi imam dan makmum agar tidak berdiri dulu sebelum muadzin selesai dari qamatnya. Jadi jika ia telah selesai, fa iza faragha qama muttasilan bi faraghihi, barulah imam dan makmum tersebut berdiri secara serentak. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendengar dimanapun Anda berada, semoga penjelasan ini cukup jelas dan bisa kita simak dan maknai. Dan juga untuk lebih jelasnya ada memang lagi pandangan-pandangan yang lain mengenai masalah kapan berdirinya seseorang ketika qamat itu. Di lain tempat Imam Nawawi juga mengatakan, qad dzakarna anna madhhabana annahu yustahabbu lil ma'mumi wal imam. Kami telah menyebutkan bahwa madhab kami Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, telah menjelaskan akan hal tersebut bahwa disunnahkan annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan lil makmum wal imam, baik bagi makmum dan juga imam, alla yaquma, tidak berdiri mereka berdua, hatta yafrughal muadzinu, hingga selesainya muadzin minal iqamah, dari iqamahnya. Hakaza atlaqahu al-musannifu wal jumhuru, yang demikian itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengarang, artinya pengarang kitab daripada kitab Syarah Muhadzab
yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi dan juga mayoritas ulama. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pandangan fatwa-fatwa mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan kalau kita mau bangkit dalam salat berjamaah itu baik imam maupun makmum, ketika qomat dikumandangkan, bahwa selesai qomat barulah kita berdiri, bukan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini yang dilakukan oleh kebanyakan daripada orang. Ketika qomat dikumandangkan, ada yang dia berdiri di awal, ada yang pertengahan, ada ketika ucapan hayya 'alas shalah, dan ada ketika qada qamatis shalah. Tapi menurut madhabuna, madhab kita, madhab Imam Syafi'i adalah ketika selesainya muadzin minal iqamah, selesai dari mengumandangkan iqamahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.